Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Pilar, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Alhamdulillah, saat ini kita berada dalam fase peralihan masa tahun Hijriah. Bulan Zulhijjah sebagai bulan terakhir berganti dengan Muharram sebagai awal bulan tahun Hijriah. Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai sebagai pergantian waktu seperti biasanya. Momentum ini memiliki makna dan hikmah mendalam yang jika dimaksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup. Bergantinya tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi terhadap perjalanan hidup selama ini agar ke depan menjadi jauh lebih baik lagi. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, yang artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun baru. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan setelah itu kita diingatkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Di bulan Muharram kita disunahkan untuk mengerjakan beberapa amal kebaikan. Salah satu amalan yang baik adalah memberikan kelapangan dan kebahagiaan pada keluarga di hari Asyura. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mujam' al-Kabir, yang artinya, barang siapa yang melapangkan keluarganya di hari Asyura, maka ia selalu dalam kelapangan di tahun tersebut. Selain itu, di bulan Muharram juga kita disunahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah hadir di kota Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura. Kemudian mereka ditanya tentang puasanya tersebut. Mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun.
Maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi bersabda, kami umat Islam lebih utama dengan Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Di hari Asyura, umat Islam disunahkan berpuasa. Bahkan Nabi juga memberikan penjelasan tentang keutamaan bagi orang yang berpuasa di hari Asyura. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah halaman 553 dikatakan, berpuasa di hari Asyura, sesungguhnya saya mengira bahwa Allah akan menghapus kesalahan di tahun yang telah lalu. Dalam riwayat lain, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi bahwa hari Asyura adalah hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi bersabda, insya Allah tahun depan kita berpuasa di hari yang ke-9. Dari hadis tersebut di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa disunahkan berpuasa di hari 9 dan 10 di bulan Muharram. Karena Nabi telah melaksanakan puasa di hari Asyura dan berniat puasa di hari ke-9 di bulan Muharram, dikutip dari Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, puasa di hari ke-9 memiliki tujuan untuk membedakan antara puasa orang Islam dan orang Yahudi. Oleh karena itu, hukumnya makruh jika kita hanya puasa di hari ke-10 saja, karena ada keserupaan dengan orang Yahudi. Dari beberapa riwayat hadis di atas, dapat kita simpulkan bahwa umat Islam disunahkan untuk melakukan puasa di hari ke-9 dan hari Asyura ke-10 di bulan Muharram. Sahabat Pillah, mengapa hari Asyura disebut dengan Asyura atau 10? Beliau Badaruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juz 11 halaman 117 dijelaskan sebuah pendapat bahwa di hari Asyura Allah SWT memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada 10 nabinya, yaitu 1. Kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun, 2. Pendaratan kapal Nabi Nuh, 3. Keselamatan Nabi Yunus dengan keluar dari perut ikan, 4. Ampunan Allah untuk Nabi Adam alaihissalam, 5. Keselamatan Nabi Yusuf dengan keluar dari sumur pembuangan, 6. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam, 7. Ampunan Allah untuk Nabi Daud, 8. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, 9. Nabi Yakub dapat kembali melihat, dan yang terakhir ampunan Allah untuk Nabi Muhammad SAW, baik kesalahan yang lampau maupun yang akan datang. Selain di atas, para ulama juga menjelaskan beberapa keistimewaan para nabi di hari Asyura, yaitu kenaikan Nabi Idris menuju tempat di langit, kesembuhan Nabi Ayub dari penyakit, dan pengangkatan Nabi Sulaiman menjadi raja. Dari beberapa kejadian di atas, hari Asyura adalah hari yang amat istimewa. Karena itu, hari Asyura menjadi momen yang amat baik untuk meniru akhlak para nabi, akhlak yang mulia, lemah lembut, dan menjunjung tinggi kasih sayang dan kerukunan, menghindari terhadap kejelekan, penghinaan, kekerasan, permusuhan, dan adu domba. Ingat, kebaikan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Kejelekan di bulan ini juga dilipatkan siksa dan malapetakannya. Sahabat Pillah, puasa di hari Asyura sangat dianjurkan karena memiliki beberapa keutamaan.
Orang yang berpuasa di hari Asyura akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi. Suatu ketika seorang laki-laki bertanya pada Nabi, apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah setelah saya berpuasa di bulan Ramadan?" Nabi bersabda, "Berpuasalah di bulan Muharram. Muharram adalah bulan milik Allah. Di bulan itu Allah menerima taubat satu kaum dan menerima taubat kaum yang lainnya." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kisah yang lain disebutkan bahwa barang siapa puasa di hari Asyura akan dihapus kesalahan satu tahun yang telah lalu, sebagaimana sabda Nabi, "Berpuasalah di hari Asyura. Sesungguhnya saya mengira bahwa Allah akan menghapus kesalahan di tahun yang telah lalu." Sahabat Pila, selain berpuasa di hari Asyura, kita juga dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Memang berbagi kepada mereka bisa kapan saja, namun di hari tersebut sangatlah dianjurkan. Pasalnya ada sebuah hadis Rasulullah SAW, "Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, niscaya Allah akan memberikan 1000 pahala malaikat dan pahala 10.000 syuhada. Dan barang siapa mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, niscaya Allah mengangkat derajatnya pada setiap rambut yang diusapnya." Meskipun sanad hadis ini dhaif, tetapi karena berkaitan dengan keutamaan amal, maka boleh dijalankan. Sebagian ulama berpandangan bahwa mengusap kepala anak yatim yang dimaksud bukan dalam arti sebenarnya. Lebih jauh, maksud dari kalimat tersebut adalah menyantuni mereka. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surat Al-Balad mengenai anjuran untuk memberikan santunan kepada anak yatim, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Anak-anak yatim yang di sekitar kita harus menjadi prioritas untuk kita santuni, sebab mereka adalah orang yang dekat dengan kita. Berbagi dengan mereka memberikan dua keuntungan sekaligus, yaitu berbagi kemanfaatan sebagai satu keuntungan, dan keuntungan lainnya adalah menjaga silaturahim. Oleh karena itu, mari kita isi hari Asyura dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berpuasa dan menyantuni anak yatim. Insya Allah, jika hal tersebut kita lakukan, maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan anjuran-anjuran tersebut. Dengan begitu, mudah-mudahan kita semua dapat selamat dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau ini dianggap baik, silahkan di-subscribe, like, and share. Semoga menjadi amal ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.